Hai, halo teens. Akhirnya jumpa lagi bareng aku Stephanie Liwang di acara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh kalian para remaja. Apalagi kalau bukan Lip Teen, Life and Psychology of Teenager. Seperti biasa, hari ini aku akan bincang-bincang seru dengan para narasumber kece, dan semoga cerita hari ini bisa menginspirasi para teens di rumah untuk lebih mengekspresikan perasaan kalian ya. 'Cause your feelings are valid. Sebelumnya, aku mau infoin dulu nih kalau syuting Lip Teen sudah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan untuk para teens juga jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk hari ini, karena sebelumnya kita sudah bincang-bincang seru juga tentang keluarga, hari ini aku ada sesuatu yang spesial, tapi sebelum itu, aku mau kasih lihat satu video singkat supaya para teens di rumah bisa menebak dan mengenal sedikit tentang sosok yang akan menemani kita hari ini. Langsung aja kita check it out videonya. Lu udah ngerti kan? Dadah ya, dadah. Wah, jadi gini deh keseharian aku. Abis sekolah online, langsung lanjut belajar online. Awalnya mau mumet sih, apalagi nggak bisa ketemu sama teman-teman. By the way, kasihkan ngomong, kenalin, nama aku Salventina Puspa. Aku biasa dipanggil Salvan dari SMA Negeri 113 Jakarta. Waktu aku SMA kelas 3, adanya pandemi corona nih di Indonesia. Awalnya sih seneng ya bisa belajar di rumah, rasanya free, tapi lama-lama kangen banget bisa ketemu sama temen, kangen sama kantin, kangen sama bel sekolah, apalagi semuanya jadi serba sendiri. Jadinya diskusi atau belajar kelompok nggak semenyenangkan dulu. By the way, kayaknya udah ya, aku mau belajar dulu. Nanti saksikan ya cerita aku selanjutnya ada di Lip Teen. Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira teens di rumah udah bisa nebak kan kita akan membahas apa hari ini? Yes, bener banget. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan psikologi dalam bidang pendidikan. Pas banget kan? Karena di masa pandemi kayak gini, pastinya teens di rumah juga menjalani proses belajar mengajar dari rumah, kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, pokoknya semuanya serba dari rumah. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu spesial yang akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang pengalaman sekolah online-nya nih. Dan ternyata juga itu berdampak pada kondisi psikologisnya. Kira-kira gimana ya ceritanya? Penasaran? Langsung aja kita panggilkan. Ini dia Salven. Halo Salven, silakan duduk. Gimana kabarnya Salven? Baik, Kak. Iya, dengar-dengar rumah kamu jauh ya? Iya, lumayan. Dari mana? Dari Kalimalang. Wah, jauh banget ya. Itu dari sana jauh-jauh datang ke studio Lip Teen di Tangerang. Iya. Gimana nih Salven? Kamu dengar-dengar kemarin sempat mempersiapkan UTBK ya, betul? Iya, bener banget. Gimana tuh persiapannya? Persiapannya sekarang sih ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 80-90% karena UTBK aku udah 2 minggu lagi, jadi semoga aja sih lancar semuanya. Amin ya, kita doain semoga lancar ya. Iya. Nah, Salven sendiri nih, kan sebelum pandemi juga pasti dia merasakan gimana sekolah offline ya, bertemu teman-teman di kelas. Ada nggak sih yang kamu rasakan, perbedaan apa yang paling kamu rasakan sekolah online dengan sekolah offline? Kalau yang paling aku rasain banget itu adalah yang pertama harus bisa mengatur waktu. Karena ketika kita sekolah offline kan udah ada jadwalnya ya Kak ya, kayak jam segini pelajaran ini, jam segini gitu-gitu. Kalau sekolah online, kalau sekolah offline itu kan kita jadi ibaratnya lebih bebas karena nggak ada yang ngawasin gitu kan. Nah, menurut aku jadi harus lebih bisa mengatur waktu aku sendiri, karena kalau misalkan aku nggak bisa mengatur waktu aku sendiri, jadinya tuh bablas kayak buka Twitter dulu, buka Instagram dulu gitu kan, terus tiba-tiba jadi malah nggak belajar, jadi kayak gitu. Kalau dari pengalaman Salven sendiri nih, udah menjalani online tuh berapa lama kira-kira? Menjalani online? Iya, sekolah online. Sekolah online ya? Aku kan gap year ya Kak, tapi kalau misalkan dari offline ke online itu aku cuma sebentar sih sebenarnya, kayak cuma berapa ya, sebulan 2 bulanan gitu dong. Tapi perbedaannya berasa banget ya. Berasa Boleh nggak ceritain pengalaman kamu selama
sekolah online itu ada nggak masalah-masalah apa yang kamu hadapi? Kendala mungkin? Kalau misalkan kendala, yang pertama dari gaya belajar aku. Kenapa? Karena ketika sekolah online itu kan kita tuh bisa ketemu sama teman-teman, bisa diskusi. Ibaratnya kalau misalnya kita ada soal nih, kita bisa diskusi bareng nih gitu kan. Tapi ketika kita sekolah offline, jadinya ibaratnya tuh berasa sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada soal apa yang susah, ya nyari-nyari sendiri gitu. Jarang ada teman diskusi gitu. Itu ya biasanya yang kalau teman-teman kamu sendiri memangnya biasanya mencari teman belajar itu seperti apa sih? Kan sekarang juga udah difasilitasi ada Zoom, ada segala macam. Itu sebenarnya kamu manfaatkan itu juga nggak? Aku sih biasanya kita sering kirim-kirim soal gitu, tapi via chatting gitu di WhatsApp atau nggak misalnya kita telepon. Tapi rasanya tuh kayak beda gitu loh Kak. Kayak nggak langsung gitu loh. Nah kayak gitu sih, itu banget yang aku rasain dari perbedaan belajar aku. Sebenarnya perlu keberadaan secara fisik ya gitu. Nah kalau dari kamu sendiri sebenarnya sekolah online dengan segala kendala yang tadi kamu udah ceritakan, sebenarnya itu berdampak nggak sih sama kondisi psikologis kamu? Kalau berdampak sih sangat berdampak sebenarnya. Karena ketika aku di rumah, itu kan saat pandemi semua keluarga aku di rumah juga kan, yang namanya work from home, terus kakakku juga kuliah online, jadi rumah aku tuh jadi sedikit ramai, bukan sedikit sih, lumayan ramai gitu loh, yang mana yang bikin aku tuh saat belajar, jadi fokus aku tuh mudah terpecah. Nah, fokus aku mudah terpecah, terus apalagi aku kan GPR ya, aku juga belajar mandiri kan. Nah, aku itu belajarnya itu via bimbel online, jadi aku kayak nonton video gitu. Nah, aku kan kalau nonton video tuh sukanya kayak sambil tiduran, pokoknya sebisa mungkin aku serileks mungkin gitu kan. Tapi orang tua aku mungkin menganggap aku gitu ya, karena aku satu-satunya ibaratnya yang nggak kuliah gitu kan, lagi ibaratnya nganggur gitu. Jadi dikiranya aku nonton drama Korea gitu, jadi aku disuruh ini disuruh itu, padahal aku lagi memahami materi gitu. Kalau melihat kan banyak ya juga yang bilang ya kalau di sekolah online itu biasanya jadinya peran orang tua itu menjadi sangat penting karena kan sering ketemu di rumah, terus juga mungkin orang tua bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Kalau dari Salvan sendiri, pengalaman Salvan, apa peran orang tua dalam proses belajar kamu selama online? Kalau peran orang tua aku sebenarnya yang aku bilang, kalau aku tuh disuruh-suruh ketika aku lagi memahami materi aku, kalau misalnya sambil tiduran, main handphone gitu kan. Tapi ketika aku belajar, mesti aku duduk, terus aku ngerjain soal atau apa, itu orang tua aku merasa banget sih bahwa aku didukung sama orang tua aku tuh jadi berusaha semaksimal mungkin ya menurut orang tua aku untuk tidak nyuruh-nyuruh aku untuk ngecilin suara, misalnya kayak gitu sih Kak. Karena tadi Salvan bilang belajar online juga berpengaruh ya pada kondisi psikologis kamu, tapi kamu pernah nggak berpikir akan konsultasi ke psikolog untuk misalnya menemukan solusi, menemukan jalan keluar mungkin? Kalau aku untuk sampai saat ini aku belum pernah konsul ke psikolog, tapi kalau misalkan ditanya apakah punya niat, maksudnya aku tertarik banget sih Kak, karena aku kan selama ini beradaptasi sendiri. Mungkin kalau misalkan aku bisa ketemu psikolog tuh jadi ibaratnya nemuin apa ya, bisa dibantu lah gitu. Apa hal yang menurut kamu titik ketika kamu harus ke psikolog? Kan sekarang kamu masih berpikir tapi belum melakukan kan? Menurutmu apa satu hal yang bisa bikin mendorong kamu untuk langsung pergi ke psikolog dan mengonsultasikan kendala yang kamu hadapi? Mungkin ketika aku sudah ada di tahap aku nggak kuat, maksudnya itu kan subjektif ya Kak, aku nggak kuat gitu, maksudnya aku nggak kuat dalam artian aku bener-bener udah nggak bisa nerima keadaan ini gitu. Kalau sekarang kan aku masih bisa, oh ya udah lama-lama adaptasi gitu kan. Tapi kalau misalkan mungkin aku berpikir ketika aku sudah nggak kuat, kayak udah kenapa sih harus kayak gini, kenapa harus kayak gini, terus habis gitu juga tekanan, mungkin karena aku ada tekanan aku yang mungkinnya nanti akan lebih besar gitu sih Kak. Oke, thank you so much ya Salvan untuk ceritanya. Nah, buat para teens di rumah, karena tadi Salvan juga udah sharing-sharing tentang ceritanya, dan pastinya mungkin teens di rumah yang menjalani kuliah online juga ngerasa relate banget ya dengan cerita Salvan, dan penasaran kira-kira gimana sih cara menghadapi proses belajar mengajar, sistem belajar yang baru di masa pandemi ini. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kehadiran narasumber kece juga. So, see you!
Panas banget dah. Pengen minum yang seger-seger banget. Aduh gila, dia minumnya seger banget. Pengen deh. Woi, ngapain sih nge-scroll dari tadi nggak kelar-kelar? Pengen minumnya seger-seger, panas gak sih? Ya panas ya, beli aja makanya. Mahal. Ya elah, sekarang pusing-pusing banget. Sekarang tuh lagi ada promo GrabFood tahu. Nih, gue kasih lihat. Iya. Nih, di GrabFood tuh hampir semua tempat makanan dapat potongan harga. Tuh lihat, ada yang 40%, 30%. Terus kalau ada diskon gede-gedean juga di jam tertentu. Nyaman kan kalau pesan lewat GrabFood? Yaudah nih, Ini apa? pesen dong, pesenin ya. Lah, kok jadi gua sih yang pesen? Nah kan dapet diskonnya. Dek, ini udah gue pesenin GrabFood. Yeay, makasih Ci. A few minutes later. Lah, udah nyampe nih Dek, yuk ambil. Makasih ya Pak. Yeay, minum segar. Ci, udah dateng Ci. Yeay, Ci, udah dateng Ci. Yeay, minum segar. Ya murah kan, dapat 3 cuma 30.000. Sumpah, iya. Wow, ayo kita minum, kita minum. Makasih ya Ci. Jangan kayak gini terus ya. Mah, aduh dingin banget di luar hujan. Terus tadi pas pulang nggak sengaja kena Mama, perut aku sakit banget ya. Lu kenapa ya? Ini apaan sih, Mah? Ini tuh minyak kayu putih, Dek. Mama Terus? tuh udah pakai ini sejak kecil dan selalu ampuh buat mengatasi semua masalah. Emang iya, cuma segini doang. Yang kemarin 2 biji aja udah habis sama kamu. Oh, emang khasiatnya bisa buat apa aja sih, Mah? Bisa buat banyak, sakit perut, masuk angin, meriang, semuanya deh. Dari kemarin kamu nanya terus kan, Iya. sakit perut apa? Mama kasih ini, langsung sembuh kan? Iya, langsung enak perut Dede. Makanya sekarang pakai ini lagi ya, biar nggak Oke sakit deh. perut lagi. Aku pakai lagi ya. Iya. Hai Teens, masih bareng aku Stephanie Liwang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Nah tadi kan kita udah bincang-bincang dengan Salven yang udah sharing pengalamannya, sharing keluh kesahnya selama menjalani belajar online di masa pandemi. Nah di segmen kali ini kita sudah kedatangan kakak psikolog yang akan memberikan ilmunya, pengetahuannya dan mungkin juga pandangannya tentang sistem belajar baru nih, sistem belajar online di masa pandemi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia Kak Fiona Damanik. Halo Kak Fiona, silakan duduk. Iya. Apa kabar Kak Fiona? Baik. Baik, bagus kalau kayak gitu ya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Untuk para teens di rumah juga semoga selalu sehat. Kak Fiona, kan di episode kali ini kita membahas tentang sistem belajar online ya di masa pandemi. Nah, dari Kak Fiona sendiri nih sebagai psikolog, ada nggak sih peningkatan orang-orang yang berkonsultasi dengan Kak Fiona terkait masalah ini? Iya, ada. Dari sejak pandemi masuk ya, Liwang ya, sejak tahun 2020 di awal itu pandemi muncul, dimensi akademik mulai banyak masalahnya lah. Karena kan ada perubahan pola belajar, ada perubahan kepentingan, harus fokus sama internet, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita sadari bahwa itu tuh menjadi
hal yang penting di saat ini gitu. Nah itu jadinya kan perlu adaptasi yang panjang tuh. Nah itu sih paling yang jadi masalah yang perlu diadaptasi oleh remaja. Biasanya masalahnya seperti apa, Kak? Misal kadang tuh ada stres-stres yang di hal-hal yang bisa kita minimalisir. Misal stres internet gitu kan. Selama ini kita nggak pernah tahu kalau internet itu jadi nomor 1 kebutuhan paling penting. Nah sekarang ini jadi yang paling penting. Padahal itu udah di luar kontrol kita kan. Itu juga jadi itu. Kemudian begitu juga dengan pengajar. Tidak semua pengajar itu sigap untuk bisa membahasakan pembelajaran itu secara online. Seringkali mungkin masih menggunakan kuliah seperti biasa gitu, misalkan cara mengajar yang seperti biasa. Padahal di online ini kan kita perlu lebih kreativitas lagi nih, lebih kreatif lagi untuk bisa menyampaikan materi. Belum lagi permasalahan teman-teman yang sebenarnya tuh berangkat dari rumah, biasanya sekolah, bermain dengan teman itu menjadi salah satu distraksi supaya nggak terus-menerus berhadapan dengan stres tersebut. Sekarang di semasa pandemi harus mau nggak mau berada di sumber permasalahan tadi gitu kan. Terus nggak punya alternatif cara untuk mengatasinya gimana. Nah itu tuh jadi problemnya banyaknya gitu. Jadi itu juga tadi relate sama cerita kamu ya, Salvan. Tadi Salvan juga diceritain kalau dia itu juga punya masalah, entah jarang bertemu dengan teman-temannya, pokoknya membutuhkan keberadaan secara fisik gitu, Kak Fiona. Jadi Kak Fiona kalau udah menghadapi masalah-masalah di era belajar online seperti sekarang ini, itu sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan para remaja supaya nggak stres? Pertama, tentu perlu teman sharing gitu. Jadi teman sharing itu diperlukan buat apa sih? Buat kita tuh mengeluarkan dan lebih mengenali apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita pendam sendiri, kita nggak pernah sharing ke orang, kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam diri kita atau dalam pikiran kita, apa yang menjadi permasalahan. Nah dengan sharing, atau sebenarnya tuh kalau kita nggak mau sharing sama orang lain, kita bisa kayak menulis, menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita. Lalu kita lihat, oh ternyata saya sangat stres sekali loh ketika internet ini macet. Atau ternyata di jam-jam mama papa saya ada di rumah, itu tuh saya sangat stres, tapi kalau udah malam ketika mereka tidur saya sangat happy, misalkan gitu. Nah itu kan mengenali stres sebenarnya. Nah untuk itu kita mesti ini, ya itu tadi sharing, kalau nggak menulis supaya kita tahu apa ini yang jadi stres saya. Setelah konkret bentuk stresnya, oh di bagian ini nih, baru nanti kita mencari solusinya. Karena kalau misalkan kita nggak tahu sumber permasalahannya apa, mau cari solusinya juga bingung kan. Nah kalau misalkan udah tahu nih internet, oh bisa diatasi apa enggak? Bisa. Misal dengan beli kuota atau menggunakan apa gitu kan. Nah itu dilakukan supaya energi kita tuh bisa digunakan untuk mengatasi stres-stres yang lainnya. Semisal harus fokus di pembelajaran online, atau menggunakan energi kita untuk cari materi pembelajaran, jadi lebih aktif gitu kan, karena kita tahu nih, oh ini yang bisa kita minimalisir, ini yang bisa saya hindari. Nah misal, oh kalau malam nih saya baru bisa semangat, kalau pagi sama siang kayaknya saya harus mengerjakan sesuatu nih untuk menghadapi stres yang ada di rumah misalkan gitu. Atau kita biasa sebutnya kalau bahasa sekarang tuh support system ya Kak Fiona. Iya. Nah tapi sebenarnya apa dampak seorang remaja yang membutuhkan support system itu ketika mereka nggak punya sosok pendukung itu, Kak Fiona? Nah itu jadi problem besar sebenarnya. Tapi di titik ini juga teman-teman itu bisa mengakses profesional helper gitu. Kenapa ada sih profesi psikolog untuk mendengarkan orang, untuk mensupport orang, kok kayak seakan-akan kita nggak bisa minta support dari teman dan keluarga kita gitu kan. Karena pada kenyataannya realitanya memang tidak semua orang tua atau teman kita tuh mampu mendukung kita gitu. Mungkin dia happy sama kita ketika kita mau merayakan sesuatu, pas ada senang-senangnya aja gitu. Atau kita tidak begitu terbuka nih, bukan tipe orang yang terbuka sama teman dekat, takut nanti dijudge, takut nanti aku malah nggak ditemenin karena aku punya pola pikir sedemikian rupa. Nah makanya perlu ke psikolog tadi. Nah di masa pandemi ini juga Liwang dan Salvan sangat mudah untuk diakses lah si professional helper ini. Sekarang ini semenjak pandemi itu pokoknya melonjak orang-orang yang mengakses profesi psikologi, karena
banyak aplikasi yang membuka untuk telekonseling, konseling online begitu. Dan khusus pandemi, ada satgas khusus yang membuka konseling yang free. Nah itu tuh banyak diakses tuh, karena kan salah satunya akademik ini kan dampak dari pandemi kan. Nah jadi boleh menggunakan akses, minta dukungan ke professional helper tadi. So selama kita tuh mau follow up tanda-tanda yang ada dalam diri kita, misalnya lagi nggak nyaman nih, kayaknya perlu sesuatu, ya udah cari cara, dan akan selalu ada cara untuk bisa mengenali diri, mengenali stres, dan alternatif cara-cara mengatasinya. Berarti kelonjakan tadi juga sebenarnya seiring dengan ini ya, tingginya tingkat stres mungkin di masa pandemi, entah berhubungan dengan keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau biasa nih Kak Fiona, mungkin remaja tadi kita udah cerita-cerita ya Salven, terkadang merasa, oh kayaknya belum butuh nih psikolog. Nah, menurut Kak Fiona sendiri, kapan saatnya remaja itu tahu ketika dia harus membutuhkan professional helper? Seringkali gitu ya, kayak kita ada batasan kalau kita udah minus banget gitu. Anggaplah orang yang bermasalah itu minus, lalu orang yang biasa-biasa aja itu 0, lalu ada plus gitu kan, orang yang udah sehat dan mampu bertumbuh. Nunggu sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak tidurnya udah 12 jam per hari. Nunggu kita kayak udah turun berat badan sampai 6 kilo dalam waktu seminggu. Nggak usah nunggu seperti itu. Ketika kita udah merasa nggak nyaman sama diri kita nggak tahu itu apa, lalu ketika kita udah sharing ke teman gitu misalkan, terus teman juga nggak tahu itu apa, atau kita nggak punya orang tua untuk tempat kita sharing, ini saatnya gitu, ini saatnya untuk mencari bantuan, karena bisa jadi ketidaktahuan kita terhadap diri kita tuh tanda bahwa kita nih masih di 0, dan mungkin dalam jangka waktu yang lama kita nih 0 terus gitu loh, nggak minus gitu. Enggak kok, aku masih bisa beraktivitas seperti biasa, misalkan nilai aku masih bagus banget, misalkan gitu kan, kayaknya masih belum butuh ke psikolog deh. Enggak, ketika kita udah ngerasa nggak nyaman, kita nggak tahu minat bakat kita di mana, itu saatnya untuk berdiskusi dengan profesional. Lalu datanglah ke psikolog, sampaikan ke psikolognya, kok saya gini-gini aja ya dalam kehidupan ya, kok saya ngerasa stuck ya, soalnya saya berharap. Nah nanti kan digali tuh, oh kamu harapannya apa, lalu saat ini kamu merasa seperti apa, lalu dibantu untuk bisa secara spesifik melakukan usaha tertentu untuk mencapai harapan tadi. Kesana sih paling, jadi ya lebih ngeh aja sama, gak perlu parah banget untuk ke psikolog, karena kan kesannya stigmanya masih gitu ya sekarang ya. Bener. Iya. Nah itu dia teens, jadi jangan sampai menunggu minus dulu baru ke psikolog. Tapi kalau misalnya kalian udah rasa ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang nggak tahu nih apa, langsung aja cari professional helper gitu ya Kak Fiona. Kalau dari Kak Fiona nih sebagai seorang psikolog, sebenarnya gimana sih peran psikolog itu untuk menyelesaikan masalah dari klien-kliennya atau masalah dari remaja mungkin dalam bidang pendidikan? Karena mungkin remaja bilang kayak, mungkin kebanyakan remaja masih berpikir kayak, buat apa sih kita ke psikolog, toh kita juga bisa cerita ke orang-orang, bisa misalnya orang tua dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau dari Kak Fiona sebagai psikolog, apa peran psikolog yang nggak bisa mungkin dilakukan oleh orang lain? Memberikan dukungan ya benar bisa dilakukan oleh teman dan orang tua. Hanya saja yang membedakan adalah ketika teman dan orang tua, keluarga terutama juga, itu tuh punya ekspektasi terhadap si remaja ini. Misalkan gini, seseorang mau ambil jurusan seni, atau dia mau kuliah, atau ngambil keputusan apapun lah, mau seni nih gitu, atau contohnya mau bolos sekolah misalkan gitu. Kenapa kok mau bolos sekolah? Karena lagi capek-capeknya nih. Di orang tua itu tuh udah ada nilai tertentu bahwa bolos tuh nggak boleh. Itu juga dengan teman. Ada nilai tertentu bahwa bolos tuh nggak boleh gitu kan. Tapi yang paling tahu tentang keadaan diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kita nggak tahu apa yang sedang dihadapi dan kenapa dia pengen bolos di hari itu. Nah, keluarga, teman itu melekat dengan suatu nilai. Psikolog itu tidak melekat dengan nilai. Jadi memang oke, apa yang membuatmu ingin bolos gitu, atau apa yang membuatmu ingin memilih jurusan tertentu. Nggak ada kepentingan bagi psikolognya untuk mengarahkan si anak ini. Kalau teman kan kayak kita tahu untuk jadi baik tuh dia harusnya tuh masuk jurusan ini, untuk jadi baik tuh harusnya dia nggak bolos gitu loh. Dia nggak tahu kalau dia ternyata pikirannya lagi penuh banget kan, nggak tahu gitu kan. Nah kita maunya ngarahin dia ke jalan yang baik menurut kita, menurut si teman dan keluarga.
Nah, jadi kalau bersama profesional helper itu dimaksimalkan potensi yang dia punya. Belajar mengambil keputusan, belajar berpikir kritis terhadap keputusan yang diambil, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Kalau sama keluarga kan pasti, aduh nanti saya kena nih kalau anak saya bolos, anak saya ini gitu kan. Kalau teman saya bolos nanti saya dibilang beri pengaruh buruk. Ada banyak tuh value-value yang ini. Nah, jadi itu salah satu yang membedakan antara peran profesional dengan teman dan keluarga. Tapi aku juga cukup setuju karena kalau aku nggak salah nih ya, mungkin Kak Fiona nanti boleh mengonfirmasi. Sebenarnya ketika kita mau berkonsultasi juga dengan psikolog, itu harus dengan psikolog yang tidak punya kedekatan apapun dengan kita, betul Kak Fiona? Betul sekali. Iya, jadi bukan hubungan keluarga, bukan teman, pokoknya benar-benar psikolog yang nggak kenal kita sama sekali, betul ya? Betul. Nah, terakhir nih Kak Fiona, ada nggak pesan atau saran yang ingin Kak Fiona sampaikan buat para remaja untuk menghadapi stresnya belajar online di masa pandemi ini? Satu, kenali stresnya. Kenali dulu saya rentannya di mana. Oh, internetnya saya rentan. Oh, ternyata problem sama pacar yang rentan. Oh, problem sama orang tua yang rentan. Oh, ini. Nah, yang kedua, lalu kita pisahkan stres-stres yang bisa kita atasi dan stres-stres yang ada di luar kuasa kita. Yang di luar kuasa kita itu misalkan kita mau ketemu teman tapi nggak bisa. Nah, itu kan di luar kuasa kita. Maka sebisa mungkin kita toleransinya seperti apa. Atau satu misal yang bisa kita atasi, internet kan kita bisa ganti provider. Kita bisa cari posisi yang nyaman. Nah, supaya kita bisa fokus untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Dan yang ketiga, sharing bersama orang lain itu tuh akan membantu kita untuk bisa mengenali. Jadi jangan disimpan sendiri. Sharing supaya kita tahu problemnya di mana dan bisa mengatasinya gimana juga. Mungkin gitu. Jadi memang yang terpenting adalah mencari solusi dari masalahnya ya, bukan justru membiarkan itu tertumpuk dan terlupakan oleh waktu, betul Kak Fiona? Oke, thank you so much Kak Fiona buat sharingnya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi, tapi setelah pariwara berikut ini. Halo, nama gue Tessa. Di pandemi saat ini, kesibukan gue tuh banyak banget. Mulai dari kuliah online, kerja kelompok, olahraga, sampai kadang rapat virtual organisasi. Dan satu waktu gue tuh sakit perut. Ternyata gue tuh lupa makan. Nah, alhasil gue ketemulah sama satu Instagram story-nya Nagita Slavina. Dia di-endorse sama Lemonilo, mie instan yang benar-benar bikin sehat badan kita dan bergizi juga loh. Udah gitu, rasa bumbunya mantep, praktis pula. Kalau mau masak tinggal nyalain kompor dan masak air kayak biasa. Yang terpenting, warna hijau dari mie-nya berasal dari saripati bayam loh, tanpa melalui proses penggorengan. Makanya air rebusan mie-nya bening banget kan. Jadi bener-bener solusi kalau nggak ada makanan deh. Nah, sekarang gue udah gak merasa bersalah lagi kalau makan mie instan karena udah ada Lemonilo, makanan instan yang sangat sehat. Ya, Kak. Mohon maaf, ini boleh makan nggak? Boleh. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Kakak boleh bagi nggak Kak? Nggak boleh. Kak mau dong Kak, Kak mau Kak. Hai Teens, balik lagi bareng aku Stephanie Liwang di Live Teen, Life and Psychology of Teenager. Nah, di segmen kali ini karena aku udah ditemenin sama Kak Fiona sebagai psikolog dan juga sound fan, kita bakal bincang-bincang lebih dalam lagi ya dan melihat mungkin masalah yang kamu hadapi dari kacamata psikologi. Nah, yang pertama dulu, aku mau ke sound fan dulu. Sebenarnya dari yang cerita kamu tadi sudah sharing ya, kamu kan mengalami banyak kendala, mengalami kesulitan begitu ya dengan belajar online. Sebenarnya menurut kamu faktor apa sih yang membuat kamu tuh paling merasa stres? Kalau faktor yang paling bikin aku ngerasa banget stres itu yang pertama, yang aku bilang tadi, aku kan belajar sendiri ya Kak. Terus kadang-kadang tuh stres banget kalau misalkan materi ini tuh nggak masuk-masuk.
gitu. Materi nggak masuk-masuk, terus di satu sisi aku lagi memahami materi, di satu sisi lagi ada orang tua aku yang menganggapnya aku nggak belajar gitu. Jadi aku misalkan lagi memahami materi, aku disuruh ini, disuruh itu gitu. Jadi fokus aku tuh kepecah-pecah, dan itu yang kadang bikin aku jadi cukup sensitif dan kayak jadi sebel kadang tuh. Dan kalau misalkan lagi capek banget malah jadi nyalahin keadaan. Kayak kenapa ya harus ada pandemi, kenapa sih kayak gini, gitu-gitu sih Kak. Nah, kalau dari Kak Fiona dengan masalah seperti itu sebenarnya apa sih yang mendorong semua hal yang dirasakan Salven tadi itu sampai bisa jadi stres? Iya, pandemi ini tidak hanya baru bagi Salven, baru juga bagi orang tua. Kalau biasanya memang kenapa Salven gak disuruh apa ini, karena lagi sekolah gitu kan, jadi memang tidak memungkinkan untuk diminta bantuan, bisa dipahami. Cuma ketika pandemi hadir, orang tua nggak tahu sih proses belajar online seperti apa. Bener banget itu yang tadi si Salven sampaikan, yang orang tua tahu Salven cuma duduk gitu kan, padahal kan duduk itu kan lagi memproses materi gitu kan, yang ngerjain tugas mungkin, atau lagi cari bahan, atau lagi diskusi sama teman. Nah itu yang tidak diketahui kan. Tentu proses diskusi tadi yang di awal menjadi fondasi dalam pemahaman kemauan kita untuk memahami satu sama lain. Orang tua memahami Salven juga memahami orang tua. Dan kalau misalkan nih nggak bisa banget nih Kak, komunikasinya sulit, ya udah, berarti artinya ketika siang proses belajar itu kita bisanya tuh catat poin-poin penting doang, atau kita cuma bisa lihat silabus. Kan ada tuh kadang kita punya silabus lagi belajar bab berapa, lalu kita ini nanti pas malam kita baru cari lagi, jadi kayak 2 kali kerja. Kalau siangnya kayaknya bakal keganggu deh, karena harus nolongin orang tua, harus ngapain dan lain sebagainya. Oke, ya udah, silabus ini mungkin akan aku dalemin. Sekarang banyak banget ya informasi ya, YouTube ada, website banyak. Nah kalau kita mau selalu ada cara. Jadi untuk supaya kita tetap paham terhadap materinya, ya mungkin bisa kita cari kalau malam tuh orang tuh udah tidur, atau malam orang tuh nggak akan ganggu, ya udah kita gali materi tambahannya sendiri di malam hari. Tapi normal nggak sih Kak kalau misalkan aku ada di titik misalkan aku tuh capek banget, terus aku tuh nangis? Maksudnya kadang tuh di satu sisi aku ngerasa kayak aduh ini maksudnya boleh nggak sih kayak gini gitu, apakah aku terlalu lemah ya, apalagi kayak gitu sih Kak. Kira-kira itu kayak nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan aku capek terus aku nangis, terus abis itu kadang-kadang tuh aku jadi menyalahkan keadaan banget gitu loh. Menangisnya nggak apa-apa, maksudnya nangis kayak sebel gitu. Menangis itu tidak apa-apa. Yang apa-apa adalah menyalahkan keadaan, ya kan? Karena setiap orang tuh bisa aja nyalahin keadaan gitu. Kenapa saya ada di sini ya? Karena ini dan lain sebagainya. Itu kan membuat kita tidak menjadi aktif ya. Blaming others, menyalahkan keadaan itu kan membuat kita saya yang benar, saya berada di posisi yang benar, dan ketidakmampuan kita untuk memahami posisi orang lain gitu. Kalau misalkan saya bisa lebih berpikir lebih jelas setelah menangis, karena ini numpuk-numpuk kesel banget kan. Salven tadi bilang kesel banget misalkan gitu, setelah menangis tuh lebih plong rasanya, sehingga saya bisa lebih mampu untuk melihat apa yang saya punya untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau persoalan ini gitu. Nah itu malah cara yang baik untuk bisa dilakukan gitu. Alih-alih kita menyalahkan orang lain, mana itu cara yang paling mudah, cara pendeknya gitu. Baik kalau kita melihatnya, oh ya oke, apa yang bisa saya lakukan dalam ini, karena dalam suatu permasalahan sering kali nggak ada satu faktor penyebab permasalahan, itu tuh multifaktor. Seperti tadi kan, Salven pertama kali, orang tua pertama kali mengalami pandemi sendiri pun, pemerintah, kita bisa nyalahin tuh sampai pemerintah gitu, sampai mana-mana kalau nyalahin yang lainnya. So nggak apa-apa Salven, cari teman, kalau nggak suka nangis sendiri, cari teman untuk nangis bareng, untuk ini ya, dampingin kita sama nangis kan lebih nyaman ya rasanya ya gitu. Baru setelah itu ambil aksi. Kalau menyalahkan kan kita jadi diam kan ya, tunggu dia berbenah sendirilah, tunggu dia berubah sendirilah, mau sampai kapan. Nah, aksi kita ya yang diperlukan.
Iya, sedikit ngasih pencerahan ya Salven ya. Nah, tapi kalau dari Salven sendiri kan hari ini baru dapat pencerahan nih. Sebelum-sebelumnya ketika kamu menghadapi masa-masa sulit seperti itu, apa sih yang kamu lakukan supaya kamu merasa lebih baik? Kalau aku biasanya kalau misalkan aku udah bener-bener aduh capek banget gitu, aku tuh suka pergi ke rumah nenek aku. Aku suka pergi ke rumah nenek aku. Kalau di rumah nenek aku kan rumahnya jauh lebih sepi ya. Nah itulah kadang-kadang aku suka kayak heal diri aku lah di situ. Kalau enggak ya aku cuma kayak nonton drakor atau dengerin musik, walaupun ibaratnya cuma sebentar tapi lumayan lah gitu. Kalau dari Kak Fiona sendiri sebenarnya hal-hal seperti itu kan bisa dibilang distraksi ya. Jadi menyampingkan dulu masalahnya, kemudian cari kesibukan tempat lain. Sebenarnya itu efektif nggak sih Kak? Ataukah ada cara lain yang lebih efektif untuk membuat diri merasa lebih baik? Oke, very good Liwang, very good Salven. Tidak semua pengalaman atau permasalahan itu harus kita hadapi saat itu juga. Jadi misalkan, oh ada permasalahan ini nih, saya harus bertahan di sini untuk bisa menyelesaikannya. Maka distraksi-distraksi kecil kita perlukan. Untuk apa? Kalau kita terus-menerus menghadapi sesuatu yang besar gitu, kan kita jadi kehabisan energi kan. Maka mungkin kita perlu dulu nih recharge energi dulu nih, kayak tadi tuh ke rumah nenek dalam keadaan tenang, sepi gitu. Netralin dulu lah emosi-emosi atau nangis dulu. Emosi-emosi itu dikeluarin dulu. Setelah kita rada plong gitu, keadaan mentalnya tuh ringan, baru misalkan kita balik lagi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Tentu dengan aksi yang konkret, bukan dengan balik terus menyalahkan lagi, maka kan nggak ada perubahan gitu kan. Tapi setelah kita udah recharge, saya udah dalam keadaan lebih tenang nih. Nah, mau apa nih sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Jadi caranya kita distraksi itu ada banyak hal ya. Ada yang misalkan main game sampai begadang gitu, belanja berlebihan misalkan. Pahami bahwa yang sedang kita lakukan ini memang tujuannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tidak 100% lari, tapi lebih ke arah mengisi ulang energi supaya mampu lagi menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kalau arahnya ke sana, berarti sudah dalam langkah yang efektif untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dari Kak Fiona sendiri nih sebagai psikolog, kira-kira ada nggak cara efektif lain selain distraksi mungkin yang bisa membantu seseorang ketika sedang stres? Stres itu hal yang normal sebenarnya. Malah kita ketika saya nggak mau stres gitu misalkan, itu yang jadi problem. Saya tuh seringkali kasih analogi gini. Kalau pernah lihat pendeteksi jantung di rumah sakit kan? Nah itu kan kalau orangnya masih hidup, dia kan masih tit naik turun kan? Anggaplah misalnya di atas itu tuh masa-masa yang membahagiakan, yang di bawah itu tuh masa-masa yang menyedihkan. Sekalipun kita ingin bahagia terus gitu tuh, tit gitu kan, bahagia tuh di atas terus tuh, hidup nggak tuh orang? Enggak. Gitu juga kalau kita sedih terus kan, tit gitu, nggak hidup juga. Nah, satu proses pemahaman kita terhadap stres oke dulu. Bahwa, saat ini saya sedang sedih, saya sedang kesal sekali, marah karena mama saya begini, papa saya begini, kakak saya begini, karena pandemi begini, karena teman saya kok nggak ada yang paham gitu kan. Dan izinkan itu untuk kita rasakan. Seringkali mungkin karena kita tahu beberapa aturan, nggak boleh lah marah sama orang tua, nggak boleh lah ini dan sebagainya. Seakan-akan tuh emosi yang kita rasakan menjadi tidak valid, menjadi tidak boleh gitu kan. Padahal perasaan itu penting. Satu, pemahaman terhadap stres harus betul, bahwa naik turunnya kehidupan tuh hal yang normal bagi kita supaya kita tetap hidup. Yang kedua, akhirnya ada harapan. Oh iya, masa yang di bawah ini akan ada masanya kok saya akan di atas juga. So, keep going. Terus lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Mengamati, oh ini bisa, oh akan saya diskusikan. Berdiskusi dengan orang lain itu juga membantu untuk bisa support emosional dan alternatif. Yang dapat pandemi nggak cuma Salven sendiri. Yang kesusahan dalam beradaptasi di pandemi nggak cuma Salven sendiri. Ada banyak orang gitu kan, ada banyak orang mungkin yang sudah melaluinya terlebih dahulu atau sudah punya cara yang efektif untuk mengatasinya gitu misalkan. Nah, dengan berdiskusi seperti itu kita jadi ada masukan yang lain untuk bisa melakukan
solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi nggak ada cara yang satu, ini kalau pakai ini tuh akan mujarab gitu, tapi teman-teman semua tuh bisa menemukan seperti tadi Salven ya, menenangkan diri di rumah nenek akan membantu. Nah orang lain potensi yang dia punya seperti apa untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada, mungkin gitu. Oke, Kak Fiona, thank you so much sharingnya ya. Mungkin Salven juga bisa dapat pencerahan, dan teens di rumah juga pastinya udah banyak nih tips-tips yang diberikan oleh Kak Fiona. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan seru-seruan bareng Kak Fiona dan juga Salven. So, stay tune. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia pada saat ini mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan secara lebih ekstra. Terlebih, jumlah kasus COVID-19 setiap harinya semakin meningkat. Oleh karena itu, selain berdiam diri di rumah, mari kita lakukan 3M. Pertama, memakai masker. Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari partikel droplet penyebab penularan virus corona. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak secara fisik sekurangnya 2 meter dapat mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19. Ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan minimal selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir dapat membantu membunuh virus dan kuman yang berada di tangan. Pastikan kamu selalu mencuci tangan ya, terutama ketika kamu menyentuh barang-barang di tempat umum. Hal-hal besar dimulai dari langkah sederhana, karena terjaga hari ini, terlindungi sampai esok hari. Alkisah, di sebuah rumah, hiduplah 3 orang wanita yang masih menjadi beban keluarga. Anehnya, hari ini wajah mereka lebih menderita dari biasanya. Pertama, Arlene. Ia mengaku sudah terbaring lemas di kasur sejak 2 hari lalu. Bahkan, panggilan dari Ratu Elizabeth alias ibunya pun tidak dihiraukan. Arlene tidak menderita kebudekan, tetapi tubuhnya yang lemas membuatnya seperti rambut yang lepek dan jarang dicatok. Kedua, Christina. Semua orang di rumah berpikir bahwa ia sedang kesambet karena rajin cuci piring. Namun nyatanya tidak. Ia dari tadi sibuk memuntahkan isi perutnya karena merasa mual. Yang terakhir, Aileen. Entah sudah berapa lama ia ada di kamar mandi, atau pencernaannya sedang tidak selancar rezeki Raffi Nagita. A few moments later. Kenapa, Ma? The next day.
balik lagi bareng aku Stephanie Liwang di Live Teen, Life and Psychology of Teenager. Seperti yang tadi udah aku janjiin, kalau di segmen ini kita bakal seru-seruan bareng Kak Fiona dan juga Salven. Dan di segmen kali ini kita bakal challenge Kak Fiona dan juga Salven. Challenge-nya itu terdiri dari 2 ronde, Kak dan Salven. Jadi untuk ronde pertama dulu ya, aku jelaskan. Kita akan main tebak-tebakan. Jadi salah satu di antara mereka nanti bergantian akan memegang satu kertas, dan orang yang memegang kertas itu harus menebak apa kata yang ada di kertas itu. Nah, orang lainnya yang memberikan clue. Udah paham? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Salven dan juga Kak Fiona. Mungkin Salven kita boleh pindah tempat duduk ya, biar kayak versus gitu ya antara Kak Fiona dan juga Salven. Boleh sit dulu, siapa yang duluan? Berapa kali? Sekali aja. Kita durasi ya, kalau sampai 10 kali ya 1 kali aja. 1, 2, 3. Oke, berarti Salven duluan ya. Oke, aku akan pilihkan satu kata dan berarti Salven yang menebak ya. Saya ngasih ini ya. Ngasih clue. Iya. Oke, Salven boleh dipegang. Kita mulai ya. Dari sekarang. Ada di sini? Ada. Kursi? Temennya. Meja? Iya. Oke, tepuk tangan buat Salven. Next berarti Kak Fiona ya. Silakan Kak Fiona. 1, 2, 3. Benda? Iya. Apalagi ya? Ada di sekitar sini? Enggak. Listrik? Berkaitan dengan listrik? Mungkin. Kamu penuh clue banget. Masih ada waktu, Kak. Dipakai oleh pelajar? Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak tahu lagi apa. Tepat, waktunya habis. Oke, berarti Salven lagi ya. Sekarang Salven yang skornya unggul. Oke, kita mulai dari sekarang. Sorry, maaf ya. Dari sekarang. Benda. Iya. Ada di sini nggak? Nggak. Ada di sekolah? Harusnya ada. Papan tulis? Bukan. Dibawa anak sekolah? Sekarang iya. Semakin memanas. Apa ya? Elektronik? Iya. Laptop? Iya, betul. Ini coba ya, satu kali lagi nih Kak Fiona ya. Apakah Kak Fiona bisa dapetin skor? Kita mulai dari sekarang. Oke. Apa? Benda? Bukan. Kata kerja? Bisa jadi. Apa ada di sekitar sini? Enggak. Adanya di sekolah? Iya. Papan tulis? Bukan. Kapur? Bukan. Spidol? Bukan. Tas dibawa lama-lama? Bukan. Masker? Bukan. Enggak ya? Apa ya? Pakaian, baju, celana? Tepat, waktunya habis. Lanjut ya, kita ke Salven lagi. Aduh, Kak Fiona harus mengejar nih ya, Kak. Dari sekarang. Benda. Iya. Di sini ada? Enggak ada. Di sekolah? Ada. Di kelas? Iya. Di kelas meja? Bukan. Kursi? Bukan. Papan tulis? Bukan. Lampu? Bukan. Spidol? Bukan. Temennya. Pulpen? Satu lagi. Penghapus? Pensil? Iya, betul. Untuk sekarang karena ronde 1 sudah selesai, jadi Salven pemenangnya di ronde 1. Agak membingungkan juga ya Kak Fiona. Tapi tenang aja Kak Fiona, karena kita masih ada ronde 2 lagi. Jadi Kak Fiona masih ada kesempatan buat mengejar skornya. Nah, yang 2 ini lebih panas lagi ya. Ini emang kursi panas, emang dan di sini juga lagi-lagi temanya summer ya. Nah, ini adalah di ronde 2 kita akan main cerdas cermat. Jadi aku akan mengajukan pertanyaan dan silakan siapa yang paling cepat angkat tangan dan itu yang silakan menjawab. Urutan ya? Iya.
Oke ya, aku mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama, apakah badan di PBB yang mengurusi kesehatan dunia? Siapa duluan? Siapa duluan? Kak Fiona. WHO. Betul, yeay! Akhirnya Kak Fiona dapat poin pertamanya. Oke. Yang kedua, ikan apa yang bernafas dengan paru-paru? Aku tahu, tapi Kak Fiona duluan, Kak Fiona duluan. Apa Kak Fiona? Lumba-lumba. Salah. Kita lempar ke Salven. bukan. Ada pakai paru-paru. Apa jawabannya Salven? Nggak tahu Kak. Ih, kenapa angkat tangan kalau begitu ya? Tidak. Udah habis ya. Jadi soalnya hangus. Oh, Oke, soalnya hangus. kita lanjut lagi ya, karena nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya adalah paus. Iya. Oh, pengetahuan baru juga ya. Pakai itu ya. Emangnya games ini juga selain ini juga bisa membantu menambah pengetahuan kita. Siap. Berapa tahun Indonesia dijajah Belanda? Siapa duluan? Oh, krunya bilang Salven yang duluan. Iya. 350 tahun. Betul. Yeay. Dan pertanyaan selanjutnya lagi. Siapa penemu telepon? Kak Fiona, Salven kayaknya agak pasrah ya. Agak pasrah, bukan rebutan. Graham Bell. Benar sekali. Tolong krunya dihitung ya skornya, soalnya saya udah agak lupa nih. Ada lagi nih pertanyaannya. Pulau apa yang memiliki wilayah terluas di Indonesia? Pulau apa yang memiliki wilayah terluas di Indonesia? Salven? Kalimantan. Betul. Kak Fiona agak ini ya, mendukung lawannya untuk menang. Salven tanpa adanya usaha untuk angkat tangan juga ya Kak Fiona. Oke, lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa nama sungai terpanjang dan terluas di dunia? Salven? Sungai Nil. Benar sekali. Masalahnya Kak Fiona, kalau Salven bener, Kak Fiona nggak bisa. Katanya Kak Fiona bilang, kamu dulu. Kalau dia salah, iya. Oke. Nah, ini lagi pertanyaan menarik. ASEAN Games 2018 diadakan di mana? Salven? Jakarta dan Palembang. Benar sekali. Di Indonesia. Ya. Mungkin Kak Fiona udah agak lupa ya. Iya. ada ini. Ada lagi nih Kak. Dan juga Salven, apa planet terbesar di tata surya? Aku dong. Iya. Ini antara saya berbelas kasih ya. Enggak, emang benar. Krunya tadi udah lihat sendiri kalau Kak Fiona yang duluan angkat tangan. Jupiter. Benar sekali. Yeay. Oke, ini kalau bisa nebak sih hebat ya. Soalnya saya juga kebetulan nggak tahu ya. Siapakah penemu benua Amerika? Wah, kayaknya gue doang yang nggak tahu ya. Oke, siapa yang duluan kru? Kak Fiona. Oke, Christopher Columbus. Benar sekali. Gue jadi nyesel bilang gue nggak tahu. Soalnya mereka pada tahu guys. Pada tahu. Oke, ada lagi nih. Terakhir, keajaiban dunia yang ada di Cina. Ini gampang bingit. Kak Fiona nggak mau usaha gitu? Mau usaha cuma di dunia. Oh iya. Salven apa jawabannya? Tembok Cina. Yeay, benar. Udah habis pertanyaannya, kru berapakah skor akhirnya? Kalau Kak Fiona sendiri, kira-kira siapa nih yang menang? Kayaknya Salva ya. Iya sih, saya juga berpikir yang sama ya. Kita jangan kaget kalau ternyata Kak Fiona yang menang. Jadi karena ternyata yang menang adalah Salven. Skornya 7 dan Kak Fiona 4. Iya, sengaja nggak beda jauh ya. Untung saya nggak ikut main games karena kayaknya kebanyakan saya nggak tahu jawabannya. Oke deh, terima kasih Kak Fiona dan juga Salven udah seru-seruan bareng. Pastinya teens di rumah juga ikutan keseruan hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih lanjut ke segmen berikutnya. So stay tune terus di Lip Teen, Life and Psychology of Teenager.
Kok kayaknya ada yang kurang ya? Oh iya, belum minum Bear Brand. Ini dia susu sejuta manfaat. Selain menyegarkan, Bear Brand juga dapat menetralkan racun yang ada di dalam tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, mengontrol kolesterol, mencegah osteoporosis, mampu meningkatkan kinerja otak, dan masih banyak lagi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Hai Teens, balik lagi bareng aku Stephanie Liwang di Lip Teen, Life and Psychology of Teenager. Nah, karena kita akan mengakhiri sesi ini sebentar lagi, jadi Salvan dan aku mungkin boleh berpindah tempat ya, biar orang tuh nggak bingung hostnya yang mana. Salvan kembali ke tempatnya dan aku kembali ke singgasana host ini. Jadi Salvan, Kak Fiona, thank you so much ya buat sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Salvan udah sharing-sharing tentang pengalamannya menjalani sekolah offline ya, sekolah online, mohon maaf, sekolah online dan juga sekolah offline itu perbedaannya seperti apa sih? Tadi udah sharing-sharing juga sama Salvan, Kak Fiona udah kasih tips dan triknya segala macam, semoga bisa bermanfaat buat para teens di rumah ya. Nah, untuk para teens di rumah, kita tahu bahwa bukan kita sendiri yang mengalami pandemi ini untuk pertama kalinya. Salvan juga tadi udah cerita dan Kak Fiona juga udah kasih masukan. Kita tahu bahwa kita semua ini baru menghadapi yang namanya pandemi. Kita semua sedang menghadapi masalah yang sama. Kita tahu pandemi ini bawa dampak yang sangat besar, sangat luar biasa, dan salah satunya di dalam aspek pendidikan. Memang beradaptasi dengan sistem online ini tidaklah mudah, namun pandemi bukan menjadi penghalang untuk kita tetap memprioritaskan pendidikan. So, teens di rumah jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk berbagi cerita, berbagi keluh kesah dengan orang-orang di sekitar kalian. Siapa tahu mereka justru bisa jadi support system kalian. Untuk kalian para pejuang pendidikan online, para teens di rumah, tetap semangat, because we can increase our knowledge without limits. Sampai jumpa di episode berikutnya.